Bukan kali pertama kita mendengar presiden merilis pernyataan yang menimbulkan lindu, sehingga jagat politik berguncang seketika. Hal tersebut pernah juga dilakukan seorang Jokowi saat meresmikan pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Hotel Raffles pada 15 Januari 2020 di Jakarta. Dalam acara pelantikan itu beliau berseloroh bahwa ada kader HIPMI yang akan menggantikannya sebagai presiden di pemilu 2024. Dan orang tersebut adalah yang barusan berdiri. Yang memang pada saat itu hanya Sandiaga Uno yang berdiri. Lalu pada acara HUT Perindo, di mana Jokowi mengatakan bahwa Prabowo akan keluar sebagai pemenang dan akan menyusul dirinya menjadi presiden. Dan yang termutakhir adalah Jokowi memberikan warning, mengajak para loyalis dan para relawannya untuk berhati-hati dalam memilih seorang pemimpin. Dilanjutkan Bapak Jokowi dengan menyebut ciri-ciri berambut putih dan memiliki kerutan di wajahnya. Dari penampilannya itu kelihatan banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Hal ini disampaikan dalam acara temu relawan Presiden Joko Widodo yang bertajuk Gerakan Nusantara 1 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 26 November 2022. Harus diakui, sosok Jokowi telah menjadi role model atau figur sentral yang memiliki daya magnet tersendiri bagi masyarakat Indonesia saat ini. Namun begitu, hal itu bukanlah sebagai bentuk dari sikap yang arogan, melainkan lebih kepada upaya untuk terus mempertahankan tongkat estafeta kepemimpinan bangsa Indonesia agar tetap berada di tangan orang yang dapat dipercaya dalam meneruskan program nawacita yang telah dicanangkan di era pemerintahan yang dipimpinnya. Karena akan menjadi percuma apa yang telah diperjuangkan selama ini jika pada akhirnya kepemimpinan bangsa ini berada di tangan orang yang memiliki gaya kepemimpinan yang berbanding terbalik 180 derajat dengan karakter kepemimpinan mengelola pemerintahan seperti sekarang. Sebetulnya cukup mudah untuk menduga kemana dan kepada siapa sinyalemen itu ditujukan, walau bersifat metafor. Tetapi hal itu merupakan semiotika yang pada intinya mengandung pesan sebagai berikut. Pertama, Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang bersungguh-sungguh dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Bangsa ini tidak membutuhkan seorang calon pemimpin yang bersembunyi di balik tirai jendela ketika masyarakatnya membutuhkan uluran tangan yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang tengah dihadapinya. Contohnya adalah ketika balai kota yang sebelumnya ramai dikunjungi karena menjadi rumah solusi bagi warganya, tiba-tiba menjadi sepi seperti tak berpenghuni karena pemimpinnya lebih memilih berdiam diri di ruang ber-AC yang dingin daripada harus repot-repot mengurusi warganya. Berbeda dengan apa yang dilakukan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah yang lebih memilih menyampaikan keluhan yang dihadapinya kepada gubernur tinimbang harus mengadukan permasalahan kepada institusi pemerintahan yang secara hierarki berada di bawah gubernur, yang mempunyai moto "Tuanku adalah rakyat". Kedua, persoalan kemiskinan merupakan kendala pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintahan saat ini sibuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Hal ini untuk memperkuat konektivitas antar wilayah sehingga mempermudah hubungan dari satu kawasan industri ke kawasan distribusi.
sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di setiap daerah yang ditandai dengan meningkatnya perekonomian rakyat. Dan salah satu provinsi yang cukup berhasil dalam menekan angka kemiskinan adalah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, dari bulan Maret 2014 hingga Maret 2019, penurunan kemiskinan mencapai 1.093.220 orang. Dan per Maret 2022, penurunan kemiskinan di Jateng mencapai 100.000 lebih. Jumlah ini merupakan angka penurunan kemiskinan terbesar dari 25 provinsi yang mengalami penurunan. Ketiga, keberanian seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam mengambil langkah kebijakan yang berorientasi pada kemajuan bangsa. Seorang pemimpin harus berani keluar dari zona aman dan nyaman, dalam arti memiliki karakter kuat dalam mengambil keputusan walau cukup beresiko. Seperti keputusan yang diambil pemerintah saat ini yang dengan gagah berani menghentikan ekspor mentah atau ore, yang membuat Uni Eropa menjadi geram. Padahal regulasi itu bertujuan agar bangsa kita mendapat nilai tambah dengan menciptakan industri hilirisasi sumber daya alam yang selama ini hanya menguntungkan industrialisasi bangsa Eropa saja. Tentu saja ini berdasarkan hak negara kita sebagai bangsa yang berdaulat. Akhirnya WTO memutuskan Uni Eropa sebagai pemenang dalam gugatan itu. Tapi semua itu tidak membuat mentalitas pemimpin kita menjadi ciut. Bahkan pemerintahan Indonesia akan mengajukan banding atas keputusan yang belum memiliki kekuatan hukum dan cenderung merugikan itu. Keberanian Ganjar memang tidak bisa disejajarkan dengan yang dimiliki Jokowi. Tapi pandangannya yang anti terhadap kelompok radikal telah membentuk konsistensi sikapnya dalam menentang gerakan intoleran. Setidaknya ada kemiripan dengan Jokowi yang juga bersikap tegas dalam memberantas kelompoknya para bigot. Keempat, Ganjar memiliki track record yang bersih. Penting untuk diketahui bahwa seorang Ganjar tidak pernah menerima gajinya sejak menjabat sebagai gubernur dari tahun 2013. Lagi-lagi, hal ini memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh sang presiden, baik ketika menjabat sebagai wali kota maupun ketika menjabat sebagai gubernur. Dan menyangkut tuduhan Ganjar terlibat dalam korupsi EKTP, hal itu pernah dijelaskan oleh Novel Baswedan ketika masih menjabat sebagai penyidik senior di Lembaga Anti Rasuah atau KPK, bahwa tidak ada bukti Ganjar terlibat dalam kasus korupsi EKTP. Bahkan KPK menganugerahi Ganjar sebagai lembaga dengan tingkat kepatuhan pelaporan terbaik sebanyak 3 kali berturut-turut. Dengan uraian di atas, tidak berlebihan kiranya dengan apa yang dimaksud Bapak Presiden, bahwa orang yang dimaksud itu adalah memang Ganjar Pranowo. Merdeka!